Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengamankan WiFi modem IndiHome ya, khususnya bagi teman-teman yang menggunakan modem tipe F670L gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus terhubung dulu ke dalam modem teman-teman, dan kemudian teman-teman bisa login dengan admin. Kemudian passwordnya adalah Telkom ya, Telkom DSO 123. Terus kemudian teman-teman bisa klik login ya. Oke, jadi setelah login seperti ini, ya hal yang pertama harus di-setting terlebih dahulu adalah kita masuk ke local network dulu, terus kemudian masuk ke WLAN ya. Jadi kita fokusnya di sini ingin mengamankan WiFi kita begitu. Oke, jadi ada beberapa hal ya yang banyak di YouTube itu diberikan tutorial begitu ya. Di antaranya adalah yang di sini ya, WLAN SSID configuration ini. Umumnya mereka adalah menyarankan untuk meng-hide SSID ya. Jadi apakah ini salah? Ya sebenarnya tidak salah gitu ya. Kalau misalkan memang dari awal itu tidak ada yang tahu, maka SSID di hide ini atau disembunyikan ini bagus. Tetapi ketika sudah ada yang connect dengan SSID ini, ketika orang itu di-scan sama barcode, tetap aja bisa connect begitu ya. Terus kemudian ada juga yang menganjurkan adalah maksimum file-nya dibatasi. Oke, kalau ini masuk akal ya. Kalau ini masuk akal artinya ketika nanti jumlah maksimum ini sudah terpenuhi, maka orang berikutnya ketika mau connect itu tidak bisa begitu. Nah, ini bisa diterapkan. Tetapi ini juga belum aman ya. Jadi bisa jadi karena misalkan contoh kita batasi 5 dan sudah terpenuhi, dan ketika ada salah satu anggota yang keluar dari WiFi tersebut, maka ada peluang orang lain untuk masuk. Nah, itu tetap aja kurang aman. Tetapi bisa teman-teman setting seperti ini juga begitu ya. Jadi tidak apa-apa. Terus kemudian kalau untuk password ya, itu teman-teman bisa berikan password yang cukup aman ya. Tetapi sekali lagi itu tetap belum tentu aman ya kalau misalkan nanti ketemu sama orang yang menggunakan barcode scanner gitu. Oke, next, biasanya juga orang menganjurkan untuk mematikan WPS mode ya. Jadi WPS mode ini boleh dimatikan ya. Jadi ini karena dengan WPS ini orang itu bisa connect hanya dengan menekan routernya. Tetapi kan kalau orang menekan router artinya itu kan orang yang memang tahu posisi router dan dekat dengan router gitu. Jadi ini sebenarnya juga agak kurang efisien ya, karena otomatis sebenarnya router kita itu sudah diamankan dalam rumah kita gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini disable aja begitu. Tetapi ada satu fitur yang menurut saya ini bisa menjaga WiFi kita, yaitu dengan cara melakukan akses control ya. Dan akses controlnya juga bukan blacklist ya. Biasanya orang-orang mencontohkan dengan blacklist. Kalau blacklist ini kelemahannya adalah ketika HP-HP model sekarang itu dia sudah ada fitur yang namanya random MAC address ya. Jadi ketika connect ke WiFi itu dia akan menggunakan MAC address yang random. Artinya ketika di blok satu, kemudian nanti disconnect, kemudian connect lagi, maka dia akan menggunakan MAC address yang lain. Nah, ini juga belum aman. Yang aman adalah kita akan menggunakan whitelist gitu ya. Nah, whitelist ini adalah yang didaftarkan saja yang nantinya dapat connect begitu. Oke, sebagai contoh di sini saya ingin aktifkan semuanya ya. Saya ingin aktifkan semuanya. Oke, kemudian ini kita apply ya. Kita apply, terus kemudian kita akan lihat di sini WiFi-nya. Nah, itu biasanya dia akan disconnected, dan kemudian kalau kita connect-kan ulang dia tidak bisa ya. Mestinya tidak bisa. Nah, ini ada keterangan can connect to this network gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka whitelist kita berhasil. Nah, jadi orang siapapun itu kalau misalkan kita whitelist seperti ini, sebelum kita daftarkan di akses kontrol ini, maka siapapun tidak bisa connect ke WiFi kita. Nah, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu ya. Jadi sebagai contoh di sini misalkan WiFi laptop gitu ya. Kepanjangan ya. Oke, kayak gini aja. Terus kemudian ini kita pilih yang SSID 1.
Nah, nanti biasanya kalau karena ini adalah dual band, maka dia berpasangan ya, SSID 1 sama SSID 5 kalau mau mengaktifkan nanti. Terus kita lihat MAC address-nya tadi di sini ya, di awal ya. Di awal ini kita bisa copy. Nah, ini kita copy ya. Terus kemudian kita paste di sini. Ini untuk memudahkan kita dalam menulis ya. Jadi kita bisa copy paste seperti ini. Kita kembali lagi ke local network, kemudian WLAN, kemudian WLAN advance. Nah, di sini tadi udah kita whitelist. Kemudian selanjutnya tinggal kita kasih nama, misalkan WiFi laptop tadi. Terus kemudian bila SSID 1, ini kita aktifkan. Ya, kita masukkan ininya ya, MAC address-nya. Dan ini hanya yang didaftarkan saja ya, nanti yang bisa connect ke modem kita atau ke WiFi kita. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita apply. Nah, ini kan tadi yang SSID 1 ya. Kita buat lagi yang baru. Ini misalkan WiFi laptop 2 gitu ya. Artinya untuk yang SSID 5 dikhawatirkan nanti menggunakan yang 5 GHz begitu. Nah, ini isinya sama, copy aja. Ya, nah. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita apply ya. Oke, ini semua sudah kita apply dan kita akan coba connect kembali. Jadi setelah kita daftarkan seperti ini dan kemudian kita akan cek di WiFi-nya apakah bisa connect atau tidak gitu ya. Sekarang kita coba connect ya. Oke teman-teman, sekarang sudah connect ya walaupun no internet karena memang ini modemnya belum ada internetnya. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan tentang teknis bagaimana cara kita mengamankan WiFi begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah daftarkan maka WiFi yang sudah kita daftarkan dia bisa connect begitu ya. Jadi hanya WiFi atau hanya perangkat yang kita daftarkan saja yang dapat connect ke WiFi kita. Nah, dengan settingan-settingan seperti ini maka insya Allah WiFi kita itu akan aman ya dari pencuri ataupun dari barcode scanner. Jadi walaupun nanti ada orang yang melakukan barcode scanner ya, kalau belum MAC address yang didaftarkan di sini maka tidak akan bisa connect teman-teman. Sekalipun dia tahu username dan password kita gitu ya. Jadi selanjutnya kita hanya menjaga perangkat-perangkat yang sudah bisa connect ya. Jadi misalkan handphone kita, bagaimana caranya supaya handphone itu tidak berpindah tangan ke orang lain yang tidak kita kenal. Itu aja. Selama handphone kita itu masih kita pegang dan tidak ada yang megang handphone kita, maka tidak ada yang bisa mengakses ke modem ini gitu, atau tidak akan connect ke WiFi ini begitu. Baik, saya kira itu ya teman-teman, supaya kita bisa terhindar dari pencuri. Nah, selanjutnya tinggal kita ke sini ya, ke account management. Terus kemudian teman-teman bisa rubah ya yang tadi password ini ya. Karena ini memang sebenarnya sudah banyak yang tahu ya. Nah, tetapi di sini saya tidak ingin merubahnya. Tetapi kalau teman-teman nanti mau merubahnya, silahkan gitu ya. Karena memang kalau di tempat saya mungkin belum terlalu urgensi untuk merubah password admin. Tapi setidaknya kalau misalnya teman-teman mau rubah, tinggal dimasukkan all password, kemudian bikin new password dan confirm password. Selanjutnya tinggal klik apply begitu ya. Baik, saya kira cukup ya seperti itu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.